Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan selalu menemani kalian semua dalam proses belajar dimanapun dan kapan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal atau prediksi penilaian akhir semester pelajaran 2021-2022. Dan telah kita bahas kemarin nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita akan melanjutkan nomor 11 dan 12. Saya tidak berlama-lama, saya hanya mengingatkan, mari kita sama-sama belajar dengan baik agar apa yang menjadi tujuan kita semua sampai di mana. Ya adikku, langsung saja kita ke pembahasan. Nomor 11. Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menjelaskan sesuatu, B. Menggambarkan sesuatu, C. Menjelaskan proses terjadinya sesuatu, D. Mengajak seseorang melakukan sesuatu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Nomor 12. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan A. Apa dan siapa, B. Kapan dan di mana, C. Bagaimana dan mengapa, D. Berapa dan bagaimana. Jawabannya adalah C. Bagaimana dan mengapa. Nomor 13. Tahap pertanyaan umum berisi tentang A. Apa yang akan dijelaskan, B. Alasan-alasan penulis, C. Pendapat penulis, D. Penutup sebuah teks. Jadi pernyataan umum itu berisi tentang A, yaitu apa yang akan dijelaskan. Mari kita baca kutipan teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Simak baik-baik. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Keadaan itu disebabkan jarak dari bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak dari bumi ke matahari. Sementara itu, matahari berjarak sekitar 149.680.000 km dari bumi. Pertanyaannya, bagian rumpang dapat diisi dengan kalimat bulan dan matahari berada dalam jarak jauh. B. Jarak antara bulan dan matahari tidak diketahui. C. Matahari berjarak sangat jauh dari bumi. D. Bulan berjarak sekitar 384.400 km dari bumi. Kalimat yang rumpang dapat kita isi dengan D. Bulan berjarak sekitar 384.400 km dari bumi. Oke, nomor 15. Gagasan pokok kutipan tersebut adalah gagasan pokok atau ide pokok. A. Posisi bulan dan matahari saat terjadi gerhana. B. Jarak matahari dan bumi saat terjadi gerhana. C. Peristiwa terjadinya gerhana. D. Kondisi bumi saat terjadi gerhana matahari. Gagasan pokok teks eksplanasi di atas adalah C. Peristiwa terjadinya gerhana. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material ataupun korban jiwa.
Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Pertanyaannya, jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian dari titik-titik. A. Sebab atau akibat. B. Pengenalan objek. C. Kronologis. D. Identifikasi fenomena. Bagian yang tadi saya baca masuk pada bagian D. Identifikasi fenomena. Nomor 17. Pada teks eksplanasi di atas terdapat kata yang menjadi penunjuk waktu. Kata tersebut adalah A. Tidak berlebihan. B. Berdampak. C. Menjadikan. D. Belakangan ini. Jadi yang menunjukkan atau sebagai penunjuk waktu ya. Kalau A tidak berlebihan, tidak menunjukkan waktu. B, C juga tidak. Jadi jawabannya adalah belakangan ini. Jadi D. Nomor 18. Kalimat berikut yang mengandung konjungsi yang menyatakan sebab akibat adalah A. Letusan gunung berapi sangat berbahaya karena mengeluarkan material yang sangat panas. B. Tanah longsor dapat dicegah dengan cara melakukan reboisasi. C. Reboisasi ini bertujuan agar air hujan dapat diserap oleh tumbuhan. D. Tsunami sangat berpotensi terjadi bila ada gempa di dasar laut. Jawaban yang tepat adalah D. Tsunami sangat berpotensi terjadi bila ada gempa di dasar laut. Sebabnya gempa, akibatnya tsunami. Kita lanjut, nomor 19. Bacalah kutipan teks berikut. Banjir terjadi hampir merata di Indonesia saat ini. Apa penyebabnya? Apakah manusia menjadi salah satu penyebabnya? Banjir terjadi karena banyak faktor. Curah hujan yang sangat tinggi dapat dianggap sebagai sebab terjadinya banjir. Selain itu, saluran air atau got yang tidak berfungsi karena tersumbat oleh sampah juga menjadi sebab terjadinya banjir. Ringkasan yang tepat dari teks di atas adalah A. Banjir terjadi hampir merata di Indonesia saat ini. B. Curah hujan yang sangat tinggi dapat dianggap sebagai sebab terjadinya banjir. C. Banjir yang terjadi hampir merata di Indonesia disebabkan curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tidak berfungsi. D. Saluran air atau got yang tidak berfungsi karena tersumbat oleh sampah menjadi sebab terjadinya banjir. Jawaban yang benar atau yang lebih tepat dan lebih lengkap juga adalah C. Kita lanjut, nomor 20. Perhatikan langkah membuat teks eksplanasi. 1. Menentukan topik. 2. Menyusun topik. 3. Membuat kerangka karangan. 4. Menyunting tulisan. Urutan langkah-langkah yang tepat untuk membuat teks eksplanasi adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 4, 3, 2, 1. C. 1, 3, 2, 4. D. 2, 3, 4, 1. Mari kita susun. Yang pertama, menentukan topik. Oke, kita ambil nomor 1. Setelah menentukan topik, kemudian membuat kerangka karangan. Di sini membuat kerangka karangan di nomor 3. Kemudian setelah membuat kerangka karangan, baru kita menyusun tulisan. Di mana menyusun tulisan? Ada di kalimat nomor 2. Sudah ketemu? 1, 3, 2. Kemudian
langkah yang terakhir menyunting tulisan. Jadi yang tepat adalah C, 1, 3, 2, 4. Kita lanjut. Bacalah kutipan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 21 dan 22. 1. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. 2. Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. 3. Gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di lautan. 4. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km. 5. Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Pertanyaannya, kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor A 1, 2, dan 5, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5 yang merupakan pendapat. Coba kita lihat kalimat 1. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut sangat wajar. Sangat wajar. Ini pendapat orang. Kita jawab. Nomor 1 masuk pendapat. Nomor 2, gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ini mas pendapat, tak terbayangkan. Ini menurut saya tak terbayangkan, tapi menurut ahli bisa diukur. Ini berarti masuk pendapat. Kalimat ketiga, gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di lautan. Ini pasti sudah ada penelitian, bukan pendapat. Ya, karena bisa menentukan datanya atau ukurannya. Berarti kalimat nomor 3 karena ini sudah bukan pendapat lagi. 4. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatan berkurang menjadi 50 sampai 30 km. Ini sudah pasti. Jadi bukan pendapat. Kalau pendapat mungkin kira-kira, ada kata-kata kira-kira. Ini berarti nomor 4 juga tidak masuk pendapat karena sudah pasti. Kalau pendapat bisa ya bisa tidak, bisa pasti bisa tidak. Kemudian kalimat nomor 5, meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Ini masuk pendapat atau bukan? Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Masuk pendapat. Jadi kalau kita tadi menganalisis, yang merupakan pendapat adalah kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 5. Di manakah kalimat tersebut? Yaitu di A 1, 2, dan 5. Nomor 22. Pada kutipan teks eksplanasi tersebut yang mempunyai unsur kausalitas atau sebab akibat adalah nomor yang memiliki unsur sebab. Ada sebab, ada akibat. Ada sebabnya apa? Kemudian menimbulkan akibat. Kalau kita lihat, apakah 2? Tidak ada sebab akibat. 3, 4, 5, ya. Jawabannya adalah D. Ya. Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah mampu menyebabkan kerusakan. Jadi kerusakan diakibatkan oleh kecepatan. Jadi di situ ada unsur kausalitas atau sebab akibat. Sebabnya kecepatan, akibatnya kerusakan. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Bacalah teks kutipan berikut ini untuk menjawab soal nomor 23 dan 24. Benarkah semua awan berada di langit? Sesungguhnya tidak semua awan berada di langit. Ada juga awan yang menyentuh permukaan bumi. Awan yang menyentuh permukaan bumi disebut mega atau helium. Udara mengandung zat lengas dalam bentuk uap air. Zat lengas dalam bentuk uap air tidak mampu ditahan jika udara yang
lengas dan hangat itu menjadi dingin. Zat lengas yang berlebihan itu akan berubah menjadi tetesan-tetesan air yang memutih. Tetes-tetes air kecil yang memutih ini disebut awan. Awan di langit didesak oleh udara. Namun jika suhu awan itu turun, banyak uap air yang berubah menjadi tetesan air. Kemudian tetesan kecil itu bertambah besar karena banyak terdapat zat lengas. Jika tetesan air kecil-kecil itu membesar, ia tidak dapat bertahan di atas karena dipengaruhi tekanan udara. Akibatnya, hujan turun ke permukaan bumi. Awan dapat berbentuk di berbagai tingkat ketinggian di atas bumi. Jenis awan pun dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat ketinggian masing-masing, yaitu kelompok awan tinggi, kelompok awan menengah, kelompok awan rendah, dan kelompok awan yang melintasi ketiga tingkat ketinggian itu. Pertanyaannya, nomor 23. Teks eksplanasi tersebut membahas A. Proses terjadinya awan, B. Proses hujan turun ke bumi, C. Tingkat ketinggian awan di langit, D. Pergerakan awan di langit. Jawabannya adalah proses terjadinya awan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 24. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks eksplanasi di atas adalah A. Sesungguhnya semua awan berada di langit, B. Tetes-tetes air kecil yang memutih disebut awan, C. Awan di langit didesak oleh angin kencang, D. Awan berbentuk berdasarkan tiupan angin di bumi. Pernyataan yang tepat itu A. Lanjut, nomor 25. Perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut. 1. Proses terjadinya gempa bumi. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. 3. Definisi gempa bumi. 4. Akibat gempa bumi. 5. Simpulan gempa bumi. Jika kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah urutan yang pertama, definisi pengertian gempa bumi. Kemudian setelah definisi, proses ada di nomor 1. Iya. Kalau definisi ada di nomor 3, kemudian proses ada di nomor 1. Sudah ketemu 3 dan 1. Kemudian setelah proses terjadinya gempa bumi, pasti ada penyebabnya. Kenapa terjadi gempa bumi? Di nomor berapakah penyebab? Penyebab ada di nomor 2. Jadi sudah ada 3, 1, 2. Setelah penyebab, kemudian pasti ada akibat, kan? Kita cari akibat di nomor berapa? Akibat gempa bumi nomor 4. Sudah ada 3, 2, 1, 4. Kemudian simpulan nomor 5. Berarti jawaban yang tepat adalah A, yaitu 3, 1, 2, 4, 5. Nomor 26. Berikut ini yang termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial. Itu bukan hanya fenomena alam saja, tapi fenomena sosial juga bisa terjadi. Nomor 26. Berikut ini yang tidak termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial adalah A. Gotong royong, B. Kenaikan harga barang, C. Pengguncingan, D. Kebakaran hutan. A, B, C itu sosial. Jadi yang alam adalah D. Kebakaran hutan. Jadi jawabannya adalah D. Mari kita baca kutipan berikut untuk menjawab nomor 27 dan 28. Korean pop atau yang disebut K-pop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Demam K-pop pun kini sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Demam K-pop di Indonesia dilatar belakangi fenomena Piala Dunia Korea Jepang tahun 2022 yang berakhir dengan masuknya Korea Selatan sebagai kekuatan 4 besar dunia. Jadi K-pop telah dikenal di Indonesia
lebih kurang 10 tahun terakhir. Paragraf tersebut termasuk struktur eksplanasi bagian A. Pernyataan umum, D. Deretan menjelas, C. Progres, D. Penutup. Jawabannya A. Pernyataan umum, ya, karena menjelaskan secara umum tentang K-pop. Nomor 28. Istilah populer berarti A. Tidak disukai oleh khalayak luas, B. Banyak dibicarakan orang, C. Mendapat perhatian orang banyak, D. Dikenal dan disukai orang banyak. Kalau populer berarti dikenal, bukan hanya dikenal tetapi disukai. Jawabannya adalah D. Dikenal dan disukai orang banyak. Mari kita baca kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30. Pengklasifikasian makhluk hidup selain manusia yakni flora dan fauna didasarkan pada faktor geologi. Berdasarkan faktor ini, pulau-pulau yang ada di Indonesia wilayah bagian timur dahulu pernah berada dalam satu deretan dengan Australia. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melanjutkan teks di atas adalah A. Karenanya terdapat kemiripan spesies flora dan fauna yang ada pada wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. B. Indonesia mempunyai keanekaragaman flora dan fauna melebihi wilayah manapun yang ada di dunia. C. Australia adalah negara tetangga Indonesia. D. Diprediksikan wilayah timur Indonesia akan bersatu kembali dengan daratan Australia. Jawabannya adalah A. Karenanya terdapat kemiripan spesies flora dan fauna yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Nomor 30. Berikut ini adalah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Faktor geologis dapat berpengaruh pada jenis flora dan fauna. B. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengapa wilayah Indonesia bagian timur pernah menyatu dengan Australia. C. Tidak perlu dirisaukan mengenai wilayah Indonesia bagian timur pernah menyatu atau tidak dengan Australia. D. Urgensi pelestarian flora dan fauna dapat didasarkan pada faktor geologi. Jawaban yang tepatnya adalah A. Faktor geologis dapat berpengaruh pada jenis flora dan fauna. Demikian adik-adikku yang saya cintai, pembahasan prediksi soal penilaian akhir semester 1 ini mudah-mudahan menjadi gambaran dan pegangan untuk adik-adik lebih siap menghadapi penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan pekan depan. Oke, selamat belajar. Kalau belum paham silakan diulang dan diulang, diputar berulang-ulang video ini agar adik-adik bisa. Demikian, kurang dan lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.